Hai Besti, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Aku serba-serbi jari mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengeklik channelku. Selamat datang di konten mewarnai pasirku Besti. Di sini aku akan menggambar dan mewarnai serta bercerita. Oke, kita mulai yuk. Simak dan tonton sampai selesai ya. Nah Besti, kali ini aku akan bercerita tentang tumbal proyek jembatan. Sebuah perbuatan mengerikan yang dilakukan oleh petugas proyek jembatan. Ramdan merupakan seorang kuli bangunan. Nah, waktu itu dia akan menghadap pimpinan proyek. Dalam hitungan menit, seluruh lampu area proyek itu dinyalakan. Semua mesin dan peralatan yang ada pun mulai dioperasikan. Suara mesin yang bising bertabur debu yang berterbangan. Area proyek yang tadinya sunyi dan gelap kini berubah menjadi terang benderang seperti siang hari, meski tak bisa dilihat dari luar karena tertutup oleh pagar seng. Bulan yang hanya separuh menyaksikan dari kejauhan saat salah satu anak digiring ke sebuah tempat tiang pemancang. Wajah anak yang lugu tersebut nampak mengkilap karena keringat. Anak tersebut menanyakan tempat yang akan dituju, tapi Ramdan dan teman-temannya hanya diam saja. Tiang panjang jembatan sudah 4 kali dipasang, tapi sebanyak 4 kali pula tiang itu roboh tergerus oleh air. Sementara tiang yang ada di sebelah utara sama sekali tidak bisa dipasang karena area sekitar tiang selalu basah oleh air sungai. Jika tiang pancang belum terpasang, maka tidak ada pekerjaan lain yang bisa diselesaikan, sebab tiang-tiang itulah yang nantinya akan menjadi penyangga jembatan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pekerja dan kontraktor proyek itu agar jembatan bisa terpasang, mulai memompa air sungai dengan kapasitas pompa yang sangat besar, hingga menggunakan para ahli dan alat canggih. Tapi usaha itu tetaplah sia-sia. Tiang jembatan tetap tidak bisa terpasang, sementara batas waktu pengerjaan semakin mepet. Waktu terus berjalan. Kontraktor proyek akhirnya mendatangi paranormal. Dia sudah sangat putus asa dengan upaya yang sudah dilakukannya saat ini, sehingga mencoba upaya lain di luar nalar. Paranormal yang sering dipanggil Mbah Dukun tersebut sudah paham, sudah sadar apa yang diinginkan oleh kontraktor tersebut. Dukun itu menjelaskan bahwa lokasi yang akan dibangun jembatan merupakan lokasi yang sangat keramat. Mereka atau makhluk halus akan selalu menghalangi proses pemasangan jembatan. Mbah Dukun tersebut menyuruh kontraktor itu untuk mencari tumbal yang setimpal. Tumbal yang dimaksud yaitu nyawa anak-anak. Setiap satu penyangga harus menumbalkan 1 kepala manusia. Wow, ngeri banget kan Besti? Kontraktor itu kaget bukan kepalang mendengar syarat yang dijelaskan oleh si dukun. Nah, singkat cerita, kontraktor tersebut menyuruh Ramdan untuk mencari anak dari luar pulau, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Malam kelam dengan dihiasi lampu menjadi saksi perbuatan Ramdan dan teman-temannya. Mereka memasukkan anak tersebut pada tiang berdiameter 1 meter, lalu mengecornya dengan campuran semen dan pasir. Mereka sengaja menyalakan mesin dan semua peralatan agar teriakan ketakutan dari anak yang akan dijadikan tumbal tidak bisa terdengar oleh pekerja lainnya. Mulanya, anak kecil tersebut didekatkan ke tiang, lalu didekap erat dari belakang. Selanjutnya diangkat dan dimasukkan ke tiang yang sudah terisi semen dan pasir, lalu ditenggelamkan. Ngeri banget kan Besti? Benar-benar serem dan keji. Nah, setelah pengecoran ada kejadian mistis yang langsung terjadi. Langit tiba-tiba memerah, warnanya persis seperti warna darah. Suasana pun langsung mencekam.
Air sungai yang tadinya menggenangi area tiang tiba-tiba saja langsung menyusut entah kemana. Tiang-tiang itu pun tiba-tiba langsung berdiri tegak. Ramdan dan teman-temannya langsung merinding melihat hal tersebut. Tiba-tiba ada aroma wangi yang menyelimuti area tersebut. Bulu kuduk mereka pun langsung berdiri. Tak selang lama muncullah sesosok wanita cantik di antara tiang-tiang itu. Sesosok wanita cantik dengan berambut panjang terurai, gaun berwarna kuning. Sosok itu tak mengucapkan satu kata pun, hanya memandangi Ramdan dan teman-temannya satu persatu. Lalu dia menghilang. Ramdan lalu meminta ke teman-temannya untuk melanjutkan pekerjaan agar keesokan harinya mereka bisa melakukan pekerjaan lainnya. Dalam waktu sepekan, pembangunan jembatan sudah hampir selesai. Dalam hati Ramdan tersimpan penyesalan yang luar biasa dan juga perasaan bersalah setiap kali melihat jembatan tersebut. Di pelupuk matanya terbayang tangisan anak yang dijadikan tumbal. Bahkan beberapa kali Ramdan melihat beberapa anak kecil-kecil itu bermain di lokasi tersebut sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Beberapa warga yang melintas di jembatan tersebut bercerita bahwa seringkali ada anak yang menumpangi sebuah mobil atau motor yang sedang melintas di jembatan tersebut. Dipercaya bahwa orang yang melihat seliweran anak di jembatan itu tak lama maka akan terjadi kecelakaan dan korbannya mati di tempat. Tapi anehnya lagi, seluruh korban kecelakaan adalah orang dewasa. Jikapun ada anak kecil yang ikut kecelakaan, maka dia akan selamat dan tidak akan lecet sedikit pun. Menurut orang pintar spiritual, kecelakaan itu disebabkan oleh gangguan anak-anak kecil yang dulunya dijadikan tumbal. Mereka membalas dendam ke pengguna jalan. Nah, itulah kisah tentang tumbal tiang pancang jembatan. Nah, intinya kita mau berada dimanapun kita harus selalu berhati-hati dan berdoa. Berdoa supaya kita selamat sampai tujuan. Karena mau percaya atau tidak, yang namanya makhluk halus itu memang benar-benar ada, besti. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, hanya saja kita beda alam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menemani aku mewarnai, menggambar, dan bercerita. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel Serba-Serbi Jari, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.